chat. Halo amigos semuanya, para warga di lingkungan sekitar. Jumpa lagi bareng kita di konten konsumsi warga. Di mana konten-konten kita hari ini prestis, seru, menggelegar. Mistis juga ada dikit. Kalau mengedukasi kayaknya lumayan. Ya pokoknya banyak lah topik-topik perbincangan yang bakalan kita bicarakan pada hari ini. Betul, hari kita mau ngomongin konten apa nih kawan? Malam ini kita akan membahas soal misteri. Misteri di konsumsi warga misteri. Ya bareng gua Billy Angga dan juga rekan gua pemakan segala omnivora, pemakan angin Niko Tri alias Deci. Halo, konsumsi warga misteri. Kita mau ngomongin konten Bentar, Bir. misteri, cuman kan lu udah misteri banget nih. Enggak. Makan angin tuh gimana, Bir? Makan angin ini isinya angin semua nih. Kalau di beda ya. Ini Kon- kalau disclaimer di dulu, beda saya bukan duit bermaksud semua ini. untuk kemana-mana, cuman ke temen saya aja dulu nih. Ini angin semua nih betulan. Oh, udah jangan ngomongin perut dulu, nggak bagus. Jadi malam ini kita mau sedikit bahas tentang misteri-misteri yang ada di lingkungan sekitar kita nih. Mungkin bukan di lingkungan sekitar juga, atau mungkin ada dari pengalaman langsung yang akan kita undang pada hari ini. Nah, kebetulan nih narsum kita nih bukan ngaling-ngaling nih, bukan yang cuman asal cerita-cerita ngalur ngidul doang. Oke. Bukan kaleng-kaleng itu cuma tiba-tiba datang gitu nggak bawa kaleng gitu, bukan kaleng-kaleng. Kebetulan narsum kita ini adalah seorang ustaz. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Semoga langsung gila ustaz. pemuda-pemuda kayak lu nih kebetulan pertama nih yang ini los. Semoga tercerahkan lah ya. Betul ya. Oke. Oke, Langsung aja kita panggil. nggak usah perlu basa-basi lagi kali ya. Karena gua udah pengang dengerin lu ngomong samping gua. Kita langsung undang aja Pak Ustadz. Siapa? Pak Ustadz Henry. Oke, Kak. Nah, kita udah kedatangan Pak Ustadz Henry. Selamat datang, Pak. Jangan ustaz bang, jangan ustaz panggil ustaz. Oh, jadi panggil Ustadz. Gue Iya. panggil apa nih, Bang? Nih, Bang, Panggil nih. abang aja biar enak. Panggil apa? Abang Henry. nih, Abang Henry depannya. aja ya. Oke. Mas ya, karena biasanya saya manggil orang yang lebih di atas tuh Mas. Iya, boleh bang, boleh mas ya. Boleh, Mas, boleh. Ya, Iya, bebas lah ya. bebas lah bebas. Mas Hendri udah hadir di Ah, iya, siap. warga. Kalau saya panggil Abang aja ya, biar enak, biar dekat lah. Oke, biar siap bang ya, siap. Oke, Mas Hendri. Waduh, makasih banget nih udah datang ke konsumsi warga nih. Kita iya, di sama-sama. sini mau bahas tentang misteri nih. Oh, misteri ya, siap. Karena yang ini pengalaman pribadi ya, guys. Karena pengalaman pribadi saya ini di sini nih emang sedikit agak horor ya. Dahulunya. Walaupun teman-teman di rumah teman saya emang udah horor. Ya, Apa? Udah Iya, horor. apa? Karena yang kita tahu itu dulu itu di sini tuh terkenal dengan beberapa tempat itu sedikit horor. Misteri horor ya. Kira-kira dari Abang Henry ada nggak nih punya pengalaman mistis atau horor apa nih? Mungkin pernah di tempat ini ada iya. pengalaman horor apa gitu. Baik. Oke, sebelumnya ya, saya pun tadi pas datang itu mulai menebak-nebak ya. Karena abang ini pakai baju ya, itu baju agak serem soalnya. Serem. Iya, agak serem. Jadi kalau dari samping itu kita agak gimana ya memandangnya itu agak Benar nih. ada semacam hawa-hawa negatif gitu. Waduh. Saya mau disclaimer dulu nih, bukan masalah banyak yang negatif. Temen saya aja yang negatif. Jangan dulu sini ya, jujur amat saya bang nih. Saya aja yang mengekor. Lalu Ci, tapi kita gak enak nih. Kita udah punya minuman, lo punya minuman, tapi Pak Ustadz, maaf, Abang Henry datang ke sini, gak kita kasih minum nih. Abang Henry mau pesan minuman apa? Kita pesan ini, Pak. Saya mau jam-jam bang. Ada jam Iya boleh jam-jam. tenang. Gimana nih ada air zam-zam Kita pesan spesial dulu, buat ya. Mas Hendri. Hai, Iya. what? Nah, air zam-zam. Iya zam-zam. Gua mau makan gorengan kecil, lu mau apa? Ikut aja kita. Oh ya, nah halo, ya
Reva, tolong pesan narasumber kita mau Air zam-zam. air zam-zam nih. Zam-zam. Berat juga nih air zam-zam sama tolong bawain gorengan ya. Iya. Lapar nih, lumayan lapar nih. Lagi onta kali ya. Waduh. Nah ya itu di spesial kiriman langsung dari Arab. Iya, iya. Ada tambahan? Ada tambahan? Lu masih Ya, mau nambah? cukup. Udah cukup ya? Udah deh, gue juga cukup Reva. Air zam-zam aja satu buat Bang Henry, langsung kita sama gorengan lah. Karena mau ngobrol-ngobrol tipis-tipis nih. Ya, yang penting seru aja ya hari ini ya. Ya. Biar seru siap. aja. Karena kalau meja kosong gini nggak seru nih Oke. cerita di kita. Ya, oke, ditunggu ya. Yo. Kalau meja kosong nggak apa-apa Bang. Yang penting hati nggak kosong. Waduh. Iya Bang. Gitu. Jangan ngomongin hati. Waduh, kenapa nih? Kebetulan hati saya ini kosong terus. Iya, iya. Temen saya hatinya perlu diisi. Diisi. Iya, Bang. Teman-teman di rumah, temen saya hatinya perlu diisi biar lebih Kelamaan. ceria. Kelamaan. Apa sih kelamaan? Mas, ini saya kelamaan Mas. Jadi karena udah kelamaan hati saya ini mungkin udah banyak setan yang ngisi. Wah. Ya gimana nih Bang? Pendapat Abang nih terkait dengan saya tadi bilang hatinya penuh dengan setan. Apakah setiap manusia hatinya bisa dipenuhi dengan setan dan kenapa bisa? Iya. Misalkan tadi teman saya ngomong itu, apakah mungkin? Iya, iya, iya. Bisa jadi sih, Bang. Bisa jadi. Jadi tiap-tiap kita itu pasti yang namanya iblis, syaitan itu pasti ada ya. Bahkan kalau kita tahu hari ini, kalau kita bisa lihat, saya pun nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat sebenarnya. Nggak bisa lihat kok. Nggak bisa jadi lihat, serem. nggak bisa lihat, kan, Bang. nggak bisa lihat. Nah, nggak bisa lihat. Saya tidak bagus. Terus kita nggak dapat tempat sini, Bang. Saking banyaknya itu yang makhluk halus itu kita nggak bisa lihat, nggak bisa dapat tempat. Saking banyaknya, ya. Tapi untungnya itu nggak kelihatan. Bentar Bang, ini udah ada nih Bang. Nih Bang, nah Bang itu punya air zam-zam kan. Nih ada gorengan nih, Bang cepet banget Abang bawain gorengannya. Bang makasih ya Bang, gorengannya cepet banget. Ini zam-zam nih, Bang. Beneran zam-zam itu. Mas, coba dicek dulu Mas. Ini mau dirobek aja kan, dirobek Itu aja ya. masih disegel. Oh, disegel ya, Bang. Kebetulan ini kita Magani lagi ada air zam-zam jadi pas banget. Keren. Ya, pas Di sini banget. lengkap semua ya. Pas banget dengan narasumber kita tadi minta air zam-zam. Datang Kita zam-zam. turutin, Iya, ya, iya. air zam-zam. Kebetulan. Kebetulan kita juga punya air zam-zam, tenang. Pas banget. Emang Dan kalau kalau ditanya koriannya apa enggak, ini air zam-zam bukan, insya Allah ini ori air zam-zam. Oke, siap. ini Insya Allah nanti dibuktikan sama teman saya. langsung dari Arab. Oke. Dari Arab. Pas Ini banget. karena kita bahas yang agak-agak serem ya, Bang ya. Hmm. Ini saya minum dulu boleh ya? Minum dulu boleh ya? Boleh. Biar saya menghilangkan hawa-hawa yang negatif dulu ya. Tapi jangan disemburin ke kita ya. Jangan, Kita enggak lah, bukan enggak orang lah. negatif nih, kita juga bukan Bismillahirrahmanirrahim. horor nih. Oke, siap, Bang. Asli. Saya sih nggak tahu ya, Bang, sama bening soalnya nggak tahu. Jadi Iya. susah bedainnya. Mudah-mudahan asli air zam-zam. Iya. Insya Allah. Oke, Ayo, Bang. lanjut lagi gimana Mas Hendri tadi tentang karena kan orang kalau udah hatinya kelamaan kosong ya, dia jadi itu suka berpikiran yang kemana-mana nih. Kadang dia entah jadi pikirannya penuh dengan kenegatifan. Karena dia tuh ketika orang udah hatinya kosong, ya itu biasanya dia udah kayak udah terserah lah gitu. Nah itu ada sisi negatifnya kayak gimana? Nah, ya jadi gini Bang. Saya tuh dulu pernah ya ada beberapa tahun lah tinggal di masjid sekitar nggak lama sih Bang, cuman hampir 15 tahun kali ya di masjid, tinggal di Gimana masjid. nih? Tahun nggak? Tinggal di masjid 15 tahun. 15 tahun itu, maaf nih, nanya nih, maksudnya tinggal di masjid itu ngapain? Apa jadi marbotnya? Maaf nih, pengurus masjidnya pada umumnya. Ya awalnya sih jadi marbot, kayak bersih-bersih masjid, ngepel kamar mandi apa gitu kan, ya bersih-bersih lah gitu. Itu dari SMP 3 tahun, Udah dari SMP. SMA 3 tahun, dan sampai kuliah pun tinggal di masjid. Kalau kita sih berat ya, kita Kalau pertanyaan saya, kenapa tinggal di masjid, Mas? Pertama itu kita gini ya Bang, kita kan dari kampung ya Bang ya. Dari kampung itu sama tau lah, kita di kampung itu ekonominya mohon maaf dari kampung mana kita maaf nih, Tat? jauh Bang, Nggak mau dipanggil jauh Bang. Bang. Ya Bang, maaf nih. Hantu manggilnya Tat nih. Dari kampung mana nih Bang? Jauh. Dari mana nih? Tinggalnya Tinggalnya daerah mana? sebelum Kampung. di masjid itu tinggalnya di mana? Kampungnya Oke. daerah mana deh? Saya kasih clue-nya deh Bang. Apa? Abang tahu rendang di mana? Di Padang. Tahu Bang, pintar Tahu. berarti pintar. Ini makanan favorit teman saya dan Iya. saya juga favorit. Ada rendang Tapi Padang. kalau makan Padang itu paling enak ayam pop. Ya, ayam pop. Saya daging rendang Khusus. lah. Enak. Nah, oke, jangan ngomongin makanan. Iya. Jangan makan di jauhan, Ikut makan beda lanjut. jauh. Lanjut. Heeh. Bang.
Jadi kenapa tinggal di masjid itu? Kita kan perantau ya, Bang ya. Perantau dari kampung itu kan punya duit pas-pasan lah gitu kan. Nah, kita mikir nih, gimana caranya kita tinggal di masjid di tempat yang nggak bayar. Nah, jadi ya saya tuh tinggalnya di masjid. Makanya yang kedua tuh alasan kenapa tinggal di masjid. Kita tuh kan pengen ibadah ya, Bang ya. Jadi kita pengen tiap hari itu 5 waktunya kita berjamaah tepat waktu, itulah alasan kita tinggal di masjid itu. Jadi sembari menghemat pengeluaran dari masjid, sembari juga gampang nih rajin sholatnya nih, atau pengen banget ngurusin lingkungan sekitar. Iya, juga betul. Biar lebih dekat juga sama Allah. Ya. Betul ya? Kita juga harus Mas ya? Iya, betul. Orang juga harus dekat. Iya, dekat sama Allah. Iya, betul. Dan jadi kira-kira sekitar 15 tahun tinggal di masjid. Baik. Masih ingat nggak nama masjidnya apa? Ada. Pertama itu namanya di waktu saya masih SMP itu namanya Masjid Ibadur Rahman namanya. Apa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Itu daerah Padang. Daerah Padang. Oh, daerah Padang. Yang kedua itu pas saya udah SMA tinggal di masjid namanya, kalau saya nggak lupa ya, itu masjidnya Istiqomah namanya. Istiqomah. Oh, ini pindah-pindah masjidnya. Iya, pindah-pindah. Jadi 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Oh, 3 gitu. tahun pindah. Tapi masih di daerah Padang yang sama. Iya, masih sama. Oke, lanjut terus. Jadi selama tinggal di masjid itu, Bang, ada beberapa hal ya yang sering saya alami lah. Mungkin kalau yang lain kan bisa semacam ngarang cerita ya. Tapi kan benar saya alami seperti itu. Jadi yang saya sampaikan hari itu emang real gitu loh. Jadi nggak ada gitu. Jadi pernah kejadian satu waktu kira-kira jam 12 malam ya, Bang ya. Saya tuh mimpi. Mimpinya itu ada nih orang pakai baju putih. Pokoknya serba putih lah gitu lah. Dia mimpi, dia ngomong gini. Karena masakan Henry ya. Dia ngomongnya, Henry, udah jam 12, bangun, tahajud. Ini mimpi ya nih? Mimpi. Udah, habis itu saya bangun. Oh nih. Bener, bangun jam 12. Bangun jam 12 itu, bangun. Jadi lagi tidur di masjid tuh. Jadi pas bangun, saya lihat jam ini mau jam 12 gitu. Tapi namanya kita sebagai manusia itu kadang-kadang nanti kan, namanya godaan kan, nanti masih lama gitu kan. Tidur lagi. Bangunnya jam 2. Jam 2 malam ya. Bangun lagi. Nah, tapi masih mimpi. Sebelum bangun itu masih mimpi saya tuh. Tapi orang yang sama. Iya, masih orang yang sama. Oh, yang bangun itu masih bentuk Masih yang sama. Dia ngomong gini, Henry udah jam 2, bangun tahajud. Jadi udah, karena saya tuh bangun. Jadi dari masjid itu ke tempat kamar itu lumayan jauh, Bang sih. Bukan satu masjid ya, beda. Di depan masjid itu ada rumah, saya tinggal di situ. Mohon maaf nih, tapi sosok yang putih tadi tuh cowok kah, cewek kah, Cowok. tua atau masih muda, atau mungkin orang terdekat dari apa? Orangnya sih kayak kelihatan itu tua, cuman karena dia ada semacam pakai baju putih, dia tuh ada cahaya, jadi kayak kelihatan muda aja gitu. Jadi kayak kelihatan muda, baju putih di mimpi apa gitu ya. Oke. Pada akhirnya Nah, saya bangun, saya keluar kamar, saya masuk ke kamar mandi, saya wudhu. Itu pas saya wudhu itu, Bang, jadi ada apa itu hanya perasaan aja, tapi nggak mungkin juga ya. Jadi saya wudhu nih, di samping tuh kayak ada yang ngikutin. Jadi pas mau wudhu kayak ada yang ngikutin mau wudhu kan? Iya, wudhu sama. Jamaah. Ini, jadi saya kan basuh muka nih, juga ikutan dia basuh muka. Sampai udah saya masuk ke. Tapi itu secara saya potong. Secara penglihatan dia kelihatan apa cuman kayak perasaan aja? Nggak kelihatan, cuma perasaan aja. Cuman perasaan aja. Cuman Pas perasaan. lagi wudhu, cuman kayak ini siapa ya yang lagi mau ikut wudhu kayak begitu. Tapi itu nyata kayaknya. Perasaan tapi Iya, kelihatan nyata. kayaknya ada yang mau Ada wudhu, gitu. tapi pas nengok nggak ada deh. Baru bangsa merinding tau, Bang. Beneran merinding. Ini abang nengok kan bang, pas abang perasaan pas abang wudhu, abang nengok dulu nggak ngeliatin. Perasaan ada orang tadi gitu, abang gimana? Nggak nengok. Ada yang Oke, kita oke. fokus ngeliatin wudhu aja gitu ya. Iya gitu. Jadi udah setelah wudhu, saya masuk ke masjid. Itu kalau di kampung itu emang sepi ya. Kalau udah jam berapa tuh udah sepi ya. Habis sisa lah, sepi pokoknya. Nggak ada orang lagi yang lalu lalang tuh nggak ada. Udah saya sholat. Biasa kan kita masuk masjid, saat ayat masuk masjid kan sholat tuh.
sholat, kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Jadi ini bang yang agak saya tuh berpikir itu gini ya. Sampai sekarang saya masih ngerasain. Saya tuh kalau ngomong suka ini, saya sampai merinding tuh. Jadi kita sholat ya, kan sholat nih, kita kan bacanya kan pelan-pelan gitu kan. Jadi ketika saya baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu di belakang bang rame, amin gitu. Ya amin ini satu bang, bener serius. Wah, gila. Ini Itu jam 2. kayak cerita di film-film gitu kan. Tapi ini asli bang, ini asli nih. Ini asli. Ternyata ini beneran ada. Bener asli. asli nih bang nih. Gila. Itu baru Itu jelas banget tuh bang. kencang maksudnya. Pas dengar suara amin itu langsung refleks ya. Ada yang ngomong amin nih. Apa ya udah lanjut aja. Lanjut. Karena kalau saya kembali ke belakang takut, nggak ada rame, takut juga kan, merinding juga kan. Jadi tetap lanjut tuh. Lanjut. nih. Itu baru rakaat pertama bang. Jadi tadinya mau baca ayat panjang, karena dengar amin ini pendek dulu aja bang. jadi kayak pengen buru-buru selesai gitu ya. Soalnya Udah. ya terus. Ya saya udah rakaat pertama selesai. Yang kedua, rakaat kedua masih sama bang. Saya baca waladdallin, itu makin kencang lagi suaranya di belakang. Makin Makin merasa kenyang. rame tuh. Abang pernah ini nggak? Sholat Idul Fitri nggak? Pernah kan? Serame itu Enggak, ya. suaranya. Segitu bang, rame gitu. Abang ditanya abang pernah sholat Idul Fitri dulu nggak nih bang? Pernah nggak? Soal Idul Fitri Nah, pernah. pernah. Tapi Kami ada yang nggak pernahnya. editor kita jarang. Soal Idul Fitri pun Ya, editor kita sih. Semoga aja lah nanti kita Biar amat. hidayah. Sini ngobrol di belakang layar sama Iya, abang. siap. lanjut. Udah rakaat kedua tuh lebih kencang lagi suaranya bang. Lebih kencang. Habis itu saya sudah selesai sholat, itu kan dia sujud terakhir ya bang. Sujud ya terakhir itu saya agak lama bang. Agak lama. Udah pas saya bangun dari sujud terakhir, itu di depan itu kan saya di belakang tempat imam ya. Iya. Saya lihat itu depan tuh ada orang duduk bang, putih. Tapi hampir sama kayak tadi yang mimpi tadi itu yang semalam itu. Itu ngadep ke kita kan? Dia ngadep ke kita, ngadep ke saya tuh, Ngadep ke ngadep. abang tuh. Ngadep. Di depan nih, di depan dekat Di depan itu. Terus Pas dia ngadep gitu, saya kaget lah kan. Kaget, saya nunduk, itu bang hilang. Oke. Tapi dia pas ngadep itu dia senyum abis itu ngilang Tapi posisi abang di situ emang abang tuh benar-benar real tinggalnya sendiri atau sendiri teman? sendiri. Jadi memang bang di tempat itu, di daerah kampung itu, kalau udah habis jam 8 lewat itu udah gak ada orang lewat. Maksudnya udah sepi lah aktivitasnya, udah pada istirahat semua. Udah sering. Bahkan tuh orang kampung itu sering nanya kan, Henry, emang kamu nggak takut apa tinggal di masjid itu? Nambah emang ya. Nah dia itu nggak mau ngomong, dia tuh udah Mungkin udah ngerasain juga ya, ngalamin lah. Jadi di kampung itu tuh udah hampir tahu semua di masjid itu ada apa aja, dia tahu semua. Tapi dia nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Tapi kan masjid kan tempat suci gitu ya, maaf ya, ini maksudnya tempat orang ibadah. Masa iya sih, maksudnya pada takut gitu terus dengan masjid ini nih gitu. Orang tempat Bisa ibadah dijelasin, gitu, rumah Allah gitu kan. Jadi setelah saya telusuri gini bang, jadi itu sebelum jadi masjid, dulu itu makam dulunya. Oh. Ini bener-bener sebelum jadi masjid itu makam dulu, habis itu diratain. Jadi makamnya dipindahin, jadi masjid. Jadi itu masjid itu. Bingung nih maksudnya ada hukum atau sah nggak sih Tat? Maksudnya misalkan ya namanya makam nih terus digusur dibangunnya jadi masjid gitu ya kan. Kalau saya pribadi ya bang ya, ini bukan pendapat yang lain ya, saya pribadi ya. Yang apa Bang? Pribadi nih ya teman-teman di Pribadi ya, bukan masalah yang lain ya. Awalnya kan makam, dipindahin, jadiin masjid, itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Kecuali masih ada mayat dalam itu nggak boleh. Berarti intinya nggak boleh itu masih ada mayat baru dibangun di atas kuburan itu. Benar-benar harus bersih semuanya. Bersih banget. Iya. Bersih gimana nih bersihnya nih? Gak ada semayat, maksudnya gak ada semayat ini gimana? Ya mungkin ya kita pindahin nih, kita yakin ya udah bersih, udah itu aja. Oh maksudnya udah dipindahin semua. Gitu. Oh iya. Gitu bang. Nah, kan tadi kan pas lagi sholat itu ngerasa rame tuh pas
Nah setelah selesainya itu langsung mencoba kayak ini siapa ya di belakangnya kok ada yang teriak amin gitu langsung kayak coba pengen tahu atau Iya, gimana? jadi habis itu saya tuh sampai subuh nggak tidur bang, nggak tidur saya tuh. Kepikiran kah? Kepikiran. Kepikiran. Pikiran kira-kira siapa ya tadi ya gitu ya yang rame-rame di belakang. Yang saya pikirin tuh bukan yang lain bang. Hmm. Takutnya tuh malaikat maut datang saya itu jadi mau Waduh. jemput gitu, mau basa-basi nih, mau Maksudnya gini, kalau Mas Hendri tidur, cabut awalnya. Serem ya kayak gitu. Serem dong, nggak jangan jangan gitu dong. Tapi dengan kayak begitu, ini penasaran aja sih dari dulu pengen aja, karena kan kebanyakan itu cerita nih, ini cerita. Orang kalau mau sholat tahajud itu kenapa kayak seolah-olah itu langsung jadi kayak bisnis gitu mas? Iya. Ada ceritanya nggak kayak gitu? Iya. Yang pertama itu gini bang, mungkin ya, ini kan amalan terberat ya. Ya, Ketika sedang enak-enaknya tidur, kemudian kita bangun sholat gitu kan, emang itu banyak sih orang-orang yang mengalami hal-hal yang agak semacam aneh gitu lah ya. Nah pertama itu mungkin lagi menguji keimanannya. Oke. oke. Nih, contoh nih abang nih bangun malam jam 1 nih, mau tahajud. Itu gak gampang bang. Kita kamar mandi mau wudhu tuh gak gampang. Itu mungkin ada Berat di rasa malesnya ya? malesnya itu. Kan kelihatan muka-mukanya nih, muka-muka rajin lah, bukan males ya. Dia lebih males sih. Lebih Insya Allah males ya. Karena tapi Insya Allah rajin. kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu kah atau kayak kita belum Ya, tidur betul. nih? Itu gimana sih? Harus tidur dulu kah, apa kita nunggu sampai jam misalkan Satu. jam 2 gitu. Kita sholat dulu terus habis itu tidur. Apakah lebih baiknya tidur dulu apa gimana? Nah, di situ sih ada dua pendapat sih bang. Ada pendapat yang menganjurkan tidur dulu baru sholat tahajud. Tidur dulu. Hmm. Itu pendapat pertama nih Ah. satu sisi. Ada juga pendapat nggak harus tidur. Oke. Walaupun udah jam 1 dua mau sholat aja sholat aja. Karena di dalam ayat itu kan kita baca surah apa? Al-Isra ya. Jadi Allah bilang gini. Apa ya, saya masih lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya masih ingat ya bang ya. Ah, iya, iya. Nih. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi Allah bilang gini, dan pada sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah kamu jadikan orang yang bertakwa, yang beruntung lah gitulah. Jadi Allah itu menganjurkan kalau kamu bangun untuk tahajud, ibadah tambahan bagimu. Di situ nggak ada kamu tidur dulu, nggak tidur dulu. Nah, yang terakhir nih bang ya. Gimana? Jadi itu tadi yang pengalaman yang pertama ya. Yang kedua itu pengalaman saya bang, ini kan jauh-jauh sebelum saya tinggal lama di masjid ya. Awal tinggal di masjid itu, saya pernah ngalamin gini bang. Ini kan abang tahu mimbar kan, yang tempat imam itu, di samping imam itu ada kamar tuh. Boleh. Jadi kan ada kamar tuh bang. Misalnya ini kan mimbar nih, ini ada kamar di sini lah, kamar sini. Saya tidur di sini kamar itu. Seminggu saya tinggal di situ. Jadi kalau jam 1 malam itu bang ada yang ketok pintu. Pas dibuka, Pas mau masuk ke masjid. iya pas di pintu kamar pas itu. masuk kamar. Oke. Pas saya buka nggak ada, nggak ada orang, nggak ada orang siapa, nggak ada siapapun gitu. Udah seminggu tuh hampir tiap malam bang ketok pintu. Udah setelah itu pagi-pagi habis subuh saya nanya sama orang tua itulah, Pak Haji, kenapa di sini kok aneh ya Pak Haji? Aneh kenapa? Saya tiap malam tuh ada yang ketok pintu cuma gak ada orangnya. Nah kata Pak Haji, udah tuh biasa aja tuh, udah gak ada apa-apa gitu kan. Udah hajinya pernah ngalamin gitu ya. Jadi udah terbiasa. Udah hampir sebulan tinggal di masjid itu masih bang. Masih. Dia itu ketok pintu, kemudian dia buka sendiri. Dia buka sendiri, tapi saya tuh kayak ini mimpi bukan sih, kayaknya Dia bukan. ketok terus Iya, dibuka pintunya dibuka. Dah habis itu dia masuk, itu di kamar tuh kan kita tidur pakai, abang tahu dipan kan, yang kasur tinggi itu. Heeh. Tahu. Tahu kan? Kayak gini nih. Ya. Jadi kita merasa tuh gini, lagi tidur nih, itu kasur diangkat bang, diangkat kasur gitu, kemudian lepas ini dibanting kita gitu.
Ini kasurnya yang diangkat apa kita badannya Mas Hendri? Kasur diangkat. Kasurnya. Nah udah habis itu udah sebulan tinggal di masjid, saya sama Pak Haji. Pak Haji ini kayaknya bukan apa ya, bukan iseng ya Pak Haji. Ini bener-bener nih Pak Haji. Emang kenapa? Saya tuh semalam Pak Haji ada yang masuk kamar, cuman dia diangkat sama dia. Terus baru Pak Haji tuh ngomong, Henry, saya udah tahu dari udah lama tahu. Cuman saya nggak mau ngomong, takut Henry kapok, nanti kabur gitu kan. Gitu kan. Takut jadi jamaah kapok di sini gitu ya. Bisa dibilang jahat gak sih? Nah, ternyata Bang, jadi asal Henry tahu ya, itu di bawah tempat tidur itu bekas kuburan dulunya. Iya. Waduh. Bener Bang, bekas kuburan. Bener nih. Bener. Bekas kuburan. Jadi emang Bang, jadi kan habis subuh saya tunggu sampai jam 7 ya. Kan agak terang tuh. Saya cek pada bawah dipan itu emang agak gini ya, dia agak semacam lekung gitu lah yang. Saya lihat itu agak lekung gitu. Ini ya kamarnya. Nah, semenjak itu saya bilang sama DKM-nya, Pak, saya mau pindah deh Pak. Kenapa ya Bang? Mau pindah masjid atau Pindah masjid apa ya? Ternyata seorang ustad juga Mau pindah masjid. tapi kan baik lagi semua itu kan ya namanya masih pribadi lah ya. Udah mau pindah masjid. Udah. Dibilang gini, jangan pindah masjid. Kamu pindah tempat tidur aja. Jadi di samping masjid itu ada aula, Bang. Ada 2 lantai. Udah, pindah sana aja gitu. Saya Ini pindah. aulanya terbuka. Tertutup. Oh, tertutup. Ditutup kayak rumah-rumah itulah kan. Tertutup. Jadi saya pindah ke tempat kamar yang sebelah itu yang bukan di masjid ya, di seberang depan masjid lah gitu. Di lantai 2 itu, tahu nggak Bang itu kamar? Lebih horor Bang daripada kamar masjid. Jadinya lebih horor. Tahu nggak Bang? Pindah kamar malah jadi horor. Kamarnya itu bukan kamar biasa, tapi tempat Suasana. penyimpanan lengkapan jenazah. Waduh. Kain kafan di situ, Iya. iya kembang-kembang sih semuanya. Keranda juga di situ. Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Di bawahnya. Abang lagi tidur tiba-tiba kerandanya terbang gitu kan. Enggak. Keranda terbang. Kalau gue sih satu itu Pak Haji iseng juga ya. Iseng Saya gimana pikir nih? dikasih tempatnya yang jauh lebih baik. Enggak, tapi dia ngomong Bang, Dia ngomong, Pak Henry nanti kamu tinggal di kamar itu yang di atas ya, tapi nanti bersihin dulu sebelum tempatin. Oh. Emang kenapa Pak? Itu isinya perlengkapan jenazah semua, mayat semua gitu. Udah, Cuman abang udah beresin tuh. udah beresin, ya semua dipindahin ke bawah lah gitu kan. Gitu. Terus habis itu ada kejadian horor lagi ya ketika pindah ke situ. Sering juga, hampir sering, Hampir sering gimana? hampir sering. Kadang-kadang kalau lagi tidur nih, itu kan kayak semacam loteng gitu kan. Lihat sih kayak ada orang lari gitu kan. Tikus Wujud. kali itu. Tapi enggak Bang. Kalau tikus enggak mungkin. Beda dong kalau tikus ada. Kalau tikus mah agak pelan ya, ini kenceng gitu kan. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan Mas Hendri ini tinggalnya udah dekat sama kita nih. Ya udah tinggal di daerah lingkungan kita lah. Kita nih selama di sini Mas Hendri udah pernah belum nih ngerasain Kejadian mistis nih kayak abang pas waktu di Padang wilayah dulu. sini? Pas tinggal di daerah wilayah kita di sini. Iya, di sini kan baru setahun lebih ya. Udah dikit lah gitu. Jadi belum ada ngalamin apa-apa sih sebenarnya. Belum ada. Mungkin saya merasa gini, di sini orang-orang situ orang soleh semua kayaknya. Amin. Amin. Jadi pada Jadi kan amin. Ya. orang soleh semua kayaknya. Editor saya kurang soleh, nama teman saya yang ini masih suka skip soalnya. Tapi insya Allah tolong diluruskan terus Ustaz teman saya. Enggak ada sih, alhamdulillah saya enggak ada. Di sini aman berarti ya? Aman. Selama ini belum ada. Belum ada. Yang ngerasa digangguin atau gimana gitu. Enggak ada. Atau di tempat kerjanya digangguin gitu. Ya, belum ada. Karena ya begitulah tempat kerjanya. Jadi wah ini ceritanya Mas Hendri ini bisa dibilang menarik banget ya. Menarik banget betul. Ini masih banyak nih Bang. Karena ini kan cuma karena waktu ya. Ya, Karena waktu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi lah. Sambung lagi. Itu karena kayaknya bakalan ada part selanjutnya nih. Part Bakalan selanjutnya. diceritain sama Mas Iya. Hendri nih. Ya dari ini ya dari konsumsi warga misteri. Selanjutnya kita bakal masih banyak undang-undang narasumber Iya. lainnya dan juga cerita-cerita mistis lainnya dan juga Iya. cerita mistis dari Bang Henry Uh, yang lainnya. Jadi kita bakalan bahas misteri akan sama Mas Hendri terus nih kayaknya. Kayak Insya seru Allah. nih karena Seru ya. ada part-part yang
harus Mas Henry ini siram ke kita nih. Siram. Siram Bang, maksudnya kita dikasih nambah. kasih ilmu. Oh, gitu. disiram kayak disiram sih. Emang nyiram Ya, disiram pakai air ya, maksudnya biar Mas Henry ini kasih sedikit inilah pemahaman ya. Ya, maksudnya Ini memberikan boleh. edukasi. Edukasi. Ribet emang saya. Ini nggak hanya horor bang, nanti kapan-kapan juga kita bahas ini. Ini kan kelihatan muka jomblo nih ya. Ya, itu dia kenapa dibilang nanti saya Nah, itu udah terlalu. Nanti kita akan bahas juga nanti. Kelihatan kok emang. Kelihatan. Jadi ada tampang sendiri juga, kayak semacam jomblo gitu lah ya. Oh, Kok ditegasin banget ya? Kesannya emang kita jomblo banget ya. Emang ditegasin banget ya. boleh tuh menarik tuh. Karena kelihatan bang, kalau orang jomblo tuh kayak agak lepas gitu, ketawanya lepas. Kita tahu lepas ya. Saya pura-pura nahan aja. Tapi kalau kayak semacam ada yang nonton nih, banyak penonton kan, Oh, kayaknya banyak seperti Mas juga kayaknya. Banyak yang, oh ya emang itu kita punya ikatan, Ikatan batin. IKJ, Apa tuh? ikatan para jomblo. lucu Anda. Ya, Oke guys, karena waktu kita udah nggak banyak lagi. Dan gimana nih? Taruh dulu. Udah nggak banyak lagi. udah waktu cukup kita. malam nih kita nih. Ya, oke. Mas Hendry juga udah sepertinya udah dikontak sama istrinya nih guys. Ya oke. Jadi Jadi oke Mas Billy tolong ditutup. karena tadi banyak banget cerita yang kita dapat, juga tadi mungkin teman-teman yang nonton di rumah rasa penasaran terhadap sholat tahajud, terus Iya. yang pengalamin juga kayak Bang Henry, ini kita udah sharing-sharing tentang sholat Iya, tahajud, betul. pengalamannya. Mungkin bagi teman-teman yang punya cerita-cerita horor mungkin bisa drop di komentar, nanti bisa kita sharing atau bacain atau Kita klik kulik ya. nanti Iya. cerita-cerita horornya. See you next video berikutnya, kita konsumsi warga misteri. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kan. Oke. Oke, selesai. Foto dulu, foto dulu. Wih, mantap.